Halo sobat, di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi dalam sebuah diskusi atau perbincangan yang sedang sangat hangat, yaitu rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara tersurat pun tampak sangat membatasi kebebasan berpendapat. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah pembunuhan terhadap demokrasi, karena adanya ancaman hukuman penjara kepada mereka yang menghina kepala negara, menghina DPR, menghina kepolisian, jaksa, padahal menghina itu sendiri definisinya sangat tidak jelas, sangat karet. Bisa saja kritik diartikan sebagai penghinaan. Dan kemudian demonstrasi, kalau menyebabkan kerusuhan, maka itu pelakunya bisa dikenai hukuman penjara juga. Padahal kerusuhan itu maksudnya apa? Keonaran itu apa? Apakah kemacetan sudah bisa disebut keonaran atau mengganggu ketertiban masyarakat? Kan bisa saja jalanan macet, ada demo karena orang pengen nonton atau ingin berpartisipasi sehingga terjadi kemacetan. Kalau menurut Ketua BEM Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo, kalau caranya seperti itu, maka siapapun yang melakukan demonstrasi bisa ditangkap, bisa masuk penjara. Nah, bagaimana persoalan yang sesungguhnya dari sisi hukum, dari sisi praktisi dan akademisi hukum? Saya akan berbicara langsung dengan Pak Taufik, Presiden dari Asosiasi Ahli Hukum Pidana Indonesia. Halo Pak Taufik, apa kabar? Kabar baik. Tos dulu. Ya, tos dulu. Ya, kabar baik, sehat ini. Iya. Jadi bagaimana nih? Saya dengar Anda sangat mendukung RKUHP ini. Iya. Mendukung untuk dibedah. Iya, tentu saja. Jadi bagaimana Anda melihatnya? Nah, itu bahasanya kan ada oligarki. Sangat tidak elok kalau saya yang anti oligarki juga saya pajang nih mesinnya ini. Nah, sepahit-pahitnya kopi bisa menginspirasi, semanis-manisnya oligarki ia bisa membunuh demokrasi. Jadi pas ini ya. Oke. Dia biasa memanipulasi. Jadi saya tanggapi begini. Saya jawab dengan 3 fase. Yang pertama bahwa RUU KUHP ini ahistoris ya. Kenapa saya bilang ahistoris? Ya, karena sebenarnya sebelum RUU KUHP ini dibuat di masa pemerintahan Pak SBY, pada saat itu yang melakukan uji materinya adalah Egy Sujana, karena dia dikenakan pasal penghinaan kepada SBY, maka turunlah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi ya yang mengeliminir pasal 134. Jadi putusannya itu Mahkamah Konstitusi ya 013 garing PUU 022 garing 2006, di mana 134 itu yang semula adalah delik yang bersifat absolut. Absolut itu artinya siapapun yang menghina presiden, ada pengaduan atau tidak, ada laporan atau tidak ya, baik itu laporan model A1 atau A1B, ya tetap jaksa atau negara intel bisa menangkap pada saat itu, dan itu dinilai, kacamatanya dinilai saat itu adalah memberangus demokrasi. Karenanya kemudian oleh Mahkamah Konstitusi pasal 134 itu diturunkan kelasnya dari delik pidana umum ya yang sifatnya absolut tanpa ada laporan pengaduan bisa ditangkap menjadi aduan. Artinya sebenarnya pada saat itu sudah ada kesadaran berdemokrasi. Kenapa pasal yang semula delik absolut itu diturunkan menjadi pidananya pidana aduan? Aduan itu artinya apa? Sifatnya hanya bisa dituntut kalau ada orang yang merasa dirugikan mengadu, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, namanya aduan itu bisa dicabut. Kalau delik pidana umum, pidana biasa kan begitu orang membuat laporan tidak bisa dicabut. Nah, oleh karena itu kalau sekarang tiba-tiba dimunculkan kembali ya, lepas dari kalangan akademisi menyetujui, menurut saya itu ahistoris ya. Kenapa saya bilang ahistoris? Orang harus tahu dulu sejarahnya kenapa 2006 itu dihapus. Sebenarnya sudah terlambat 2006, tapi last but not least
Kenapa saya katakan pasal penghinaan terhadap kepala negara ini, Mas Gikin dan semua subscriber dan follower, viewer yang melihat acara ini, saya luruskan kembali. Dulu kita ini dimasukkan Nederland Indi, artinya negara jajahan Belanda, ya. Pada saat itu kepala negaranya adalah ratu, namanya Ratu Wilhelmina, ya. Jadi karena kepala negaranya ratu dan Indonesia bagian dari protektorat, negara yang dikuasai oleh Belanda, maka hukum Belanda diberlakukan, ya. Dan itu disebut jelas Nederland Indi, karena Belanda kan punya jajahan di Amerika Selatan, Belanda punya jajahan di Afrika, di Papua, maka khusus ini disebut Nederland Indi. Nah, kenapa pasal itu diberlakukan? Agar jangan ada orang itu berontak, agar jangan ada orang itu berbicara bagaimana mengkritik kepala negara. Tetapi yang harus diketahui oleh viewer, subscriber dan yang menyaksikan tayangan ini, harap diingat pasal-pasal KUHP Belanda itu tidak ada penghinaan pejabat negara. Nah, saya sampaikan kepala negaranya ratu, wajar ada pasal penghinaan kepala negara. Tetapi kepala pemerintahnya adalah Prime Minister atau Perdana Menteri, tidak ada pasal penghinaan Perdana Menteri. Nah, Indonesia ini bukan kerajaan, ya. Sejak 16 Agustus 45 kan sudah bukan lagi negara kerajaan, sehingga sangat aneh, ya, kalau kemudian disebut menghina kepala negara, ya, karena kepala negara presiden bukan raja. Nah, akhirnya dengan kesadaran itu, meskipun sudah terlambat sekian puluh tahun, hampir 100 tahun, ya, 100 tahun lebih, itu akhirnya diturunkanlah dengan putusan Mahkamah Konstitusi 013/22/2006 pasal 134 yang semula delik absolut menjadi delik pidana aduan. Nah, kembali tadi, kalau hari-hari ini disampaikan diturunkan, dibuat kembali dengan segala retorika pembelaan yang mungkin sifatnya seolah-olah akademis, tapi menurut saya itu bullshit semua. Bahkan boleh dikatakan itu buzzer, ya, buzzer yang berbayar, buzzer yang berintelektual tinggi, tapi yang sudah menggadaikan kecerdasannya, menggadaikan kemerdekaannya. Kenapa saya bilang? Karena bagaimana mungkin kita bukan bentuk pemerintahnya, bukan bentuk kerajaan, ya, tetapi ada delik-delik yang melarang, bahkan secara limitatif disebutkan jaksa, polisi. Pertanyaannya, orang dihina itu kan karena dua sebab. Satu, karena dia laku lajak. Yang kedua, dia tidak punya performa, tidak punya kemampuan. Jadi wajar dihina. Dan kenapa boleh dihina? Karena yang namanya pejabat negara, pejabat tinggi negara itu kan punya hak privilege. Bukan seperti saya dan Anda. Sakit saya mesti bayar sendiri. Saya mau umroh ya nabung, mau haji ya nabung, ya. Nah, mereka tidak. Jadi sangat aneh, ya, sangat aneh kalau di masa sekarang yang Mahkamah Konstitusi 2006 sampai dengan sekarang itu sudah hampir 20 tahun, ya, karena kita sekarang tahun 2022, berarti itu sudah 16 tahun. Tiba-tiba itu diputuskan diganti dengan undang-undang baru yang seolah-olah menafikan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, itu berarti pengingkaran terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi selaku penafsir tunggal undang-undang, ya. Jadi kalau ada hak konstitusional dilanggar kemudian diputus Mahkamah Konstitusi, itu kalau putusannya tidak bisa dilaksanakan berarti bertolak belakang dengan ruhnya Mahkamah Konstitusi. Kenapa dibentuk Mahkamah Konstitusi? Karena dia peradilan yang mengadili hak konstitusional warga negara terhadap undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat kemudian itu dibiarkan, nah artinya kan tidak ada lagi lembaga yang bisa menafsirkan, ya, selain Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian ini diambil alih oleh pemerintah dan DPR. Jadi ini pola-pola reformasi sudah berakhir, ya. Yang ketiga, wajar ya kalau orang dikritik, ya, dikritik. Kalau saya lebih tepat dikritik, dihina itu subjektivitasnya sangat tinggi sekali. Dan saya sebagai ahli pidana tegas mengatakan itu, Mas Gikin, ya, kepada khalayak semua,
buat saya pasal penghinaan itu sebenarnya wilayahnya privat. Saya hina Anda, yang terhina Anda. Ngapain negara turut campur tangan? Iya, dan mestinya ini ranahnya di negara barat yang menganut paham hukum progresif, ini sudah diturunkan menjadi perkara perdata. Kalau saya menghina Anda, negara tidak dirugikan, Anda yang dirugikan. Ya, coba kita lihat sekarang dengan undang-undang ITE ini kan orang lawan politik dengan mudah bisa ditangkap. Jadi secara faktual, secara akademis dan historis, ketiganya terpenuhi itu mengabaikan semuanya. Itu. Iya. Dan ini bisa menelan sangat banyak korban. Sangat, ya. Iya. Dan pada akhirnya bisa menimbulkan pergolakan. Betul. Saja kita tidak berharap itu terjadi. Iya. Menurut Anda sejauh ini apakah Ya. RKUHP yang Ya. sangat otoriter itu Ya. akan disetujui oleh DPR? Ini, Kalau ternyata disetujui, ya. apa arti DPR di mata Anda? Ya. Ini satu pertanyaan yang pertanyaan mudah, tapi jawabannya sulit. Sebenarnya lebih tepat yang menjawab ini anggota DPR, tapi saya coba akan menganalisa saja. Ya. Menganalisa sudah selayaknya anggota DPR ini, mereka ini kan sekarang pemilihannya pemilihan langsung ya Bang Gigen ya. Pemilihan langsung itu artinya yang milih rakyat, bukan fraksi, bukan partai. Kalau dulu pemilihan perwakilan kan yang milih partai ya, lewat alat-alat kelengkapannya adalah fraksi. Nah, sekarang kan mereka dipilih langsung. Sudah semestinya mereka mengabaikan karena itu akan melemahkan 3 fungsi dasar anggota DPR. Fungsi dasarnya DPR itu yang tercermin dari tugas anggotanya adalah mereka itu harus seorang legal drafter. Mereka itu harus orang yang mampu membuat undang-undang. Kemudian yang kedua, mereka harus memiliki fungsi budgeting. Mereka ahli menyusun anggaran. Ya, mana yang butuhkan tentara kita butuhnya berapa, polisi butuhnya berapa, ini yang memutuskan DPR. Yang ketiga, fungsi controlling, teriak-teriak. Nah, kalau ini dilanggar berarti kita sudah tidak punya apa-apa, tidak punya DPR. Dan kalau saya ditanyakan, berulang saya sebut, DPR kita ini akhirnya menjadi DPR burung perkutut. Kenapa burung perkutut? Karena akan seragam dibeginikan ya. Nah, makanya sekarang slogannya kan salamnya kan begini ya. Nah, jadi itu mengindikasikan burung perkutut kan begini kalau orang-orang tua kita dulu bahasa Jawanya ngutang itu ya. Biar manggung. Jadi DPR sudah tidak bisa diharapkan kalau dia tidak bisa menjalankan 3 fungsi, terutama fungsi legal drafting dan fungsi controlling, karena itu memang tugas utama. Dia itu bikin undang-undang. Nah, kalau cuman setempel aja ya lebih bagus ya mendirikan usaha sablon kaos kan, memang kerjanya cuma nyetempel itu aja, nggak ada tugas lain. Nggak, mereka ini diberikan hak privilege, kemudahan naik pesawat ketika sedang peak season. Kalau yang namanya pejabat itu selalu ada kursi. Naik kereta api di saat peak season orang-orang pada ngantri nggak boleh, dia dapat. Nah, masa seperti itu diabaikan dan kemudian mereka dalam tanda petik menjadi subordinasi pemerintah? Ini kan lucu. Untuk apa kita adakan reformasi kalau kemudian DPR-nya menjadi subordinasi, bagian dari organisasi pemerintah? Ya, lebih bagus nggak perlu DPR-nya ya. Lalu apa solusinya? Turun ke jalan saja. Ya, tapi sekarang ini kan turun ke jalan juga terancam karena dalam RKUHP disebutkan apabila Anda mengorganisasikan gerakan turun ke jalan dan menyebabkan kerusuhan atau keonaran, kena hukuman maksimum 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, yang dimaksud dengan keonaran atau kerusuhan ini apa Pak? Kalau jalan macet karena banyak orang yang nonton atau ingin ikut berpartisipasi, ya ini kan jadi repot. Parameternya susah. Iya. Ya, parameternya susah. Jadi yang mudah itu yang orang yang menimbulkan kerugian masyarakat banyak. Iya. Kerugian masyarakat banyak itu ya perilaku terorisme, perilaku korupsi, ya perilaku oligarki, itu merugikan masyarakat banyak. Itu kalau pendapat saya. Dan kemudian orang pun akhirnya menarik-narik ke ranah politik. Ya. Soal hukum atau RKUHP ini. Ya. RKUHP ini jelas sekali memberi karpet merah untuk pembentukan sebuah rezim yang otoriter. Iya. Dan rezim otoriter ini juga dikait-kaitkan dengan ide untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan beberapa waktu yang lalu Hasto Kristianto dari Sekjen PDIP mengatakan kepada para kepala desa,
yang menginginkan masa jabatannya diperpanjang, dia bilang Presiden Xi Jinping aja bisa kok diperpanjang. Ini gimana? Ini yang bisa mengajukan pertanyaan ini wartawan yang sudah punya pengalaman sangat panjang, long experience ini. Ini orang tidak tahu di balik pertanyaan itu. Nah akhirnya saya buka. Sebenarnya ini mau saya pakai sebagai ini jawaban saya. Itulah hidden agendanya yang namanya RUU KUHP. Jadi ide utamanya itu dengan memberangus semua, akhirnya DPR menjadi burung perkutut. Apapun RUU yang diajukan oleh Sekretariat Negara akan disahkan. Nah salah satunya water testnya dari ini. Water testnya dari RUU KUHP. Ketika ini goal, dengan sendirinya nanti apa susahnya sih mengamandemen presiden itu bisa dipilih 3 kali, lebih-lebih sudah dibikin narasi-narasi. Kalau Xi Jinping aja bisa 3 periode, dan secara faktual pun disadari atau tidak, memang di Jawa tidak berlaku, tapi di luar Jawa kan bagi-bagi kaos, menggalang 3 periode itu kan sedang berjalan. Jadi itu sebenarnya agendanya atau agendanya tersembunyi adalah bagaimana menjadikan pembahasan RUU KUHP ini mulus, dan pada akhirnya nanti akan muncul gagasan bahwa presiden itu boleh 3 periode dengan banyak pertimbangan, ini pembangunannya belum selesai ya dan sebagainya. Nah, tetapi saya menyadari sepenuhnya sebagai orang yang beragama, saya percaya ya, ketika masih ada ruang-ruang publik seperti ini dan ketika yang cerdas ini masih tetap merespon ya, bereaksi, saya yakin juga akan ada perlawanan. Setidak-tidaknya orang-orang seperti saya akan mengajukan perlawanan, dan kalau mungkin dilihat dari matematika politik sebenarnya sudah habis negara ini. Coba kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa yang tidak kenal ketua MK-nya sekarang siapa? Yang seharusnya sudah meletakkan jabatan, dan saya juga termasuk dengan mantan ketua Komisi Yudisial dan ketua KPK Busromo Kudas kan menyoroti harusnya hakim itu sama dengan hakim pengadilan negeri. Ketika ada konflik of interest, saya nggak boleh menangani. Nah, meskipun tidak ada hubungan pribadi antara presiden dengan MK, tetapi ketika seorang Jokowi itu adalah kakak iparnya ketua MK, jadi ada hubungan pribadi. Apapun namanya, tentu ada rasa segan, pekewo, dan oleh karena itu etika hakim sudah mengeliminir. Jadi seorang hakim tidak boleh menangani perkara anaknya, perkara istrinya, perkara keponakannya, perkara saudaranya. Nah, ini sudah dinafikan semua. Sekarang sudah terjadi perkawinan politik ya. Ketua MK menikah dengan adik ipar Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya sudah selesai sebenarnya. Sebenarnya saya setuju tidak perlu ada pilpres sebenarnya ya. Konsensus saja karena faktanya sebenarnya sekarang ini mereka mau meniru Soeharto, tetapi cara yang mereka pakai kasar. Soeharto lewat lobby politik. Ya, kalau ini bukan hanya lebih memberangus, memberangus hak politik itu. Bedanya di situ, dan celakanya lagi ditambah untuk memberangus itu harus memenjarakan, ya, harus menguras uang juga. Ini yang sangat membedakan dengan Soekarno. Begitu, Bang Gigin. Ya, oke, terima kasih banyak ini Pak Taufik. Ya. Oke, sobat di mana saja Anda berada. Saya kira jelas sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Muhammad Taufik, dan kita jelas harus fokus terutama terkait dengan pergolakan politik yang saat ini tengah terjadi dan tampaknya makin mengarah kepada perpanjangan masa jabatan presiden. Kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.